iman. Giliran dipinjam duit 5 juta, akalnya turun, datang akal naik tiba-tiba. Makanya ten beda kali mana akal mana iman, nggak perlu digunakan kalau masalah ketuhanan. Akal kau hilang, akal kau. Kurasa ditaruh di plastik resek akal orangnya. Kurasa ya, di plastik resek akalnya, nggak. Iya bang, ya. Di plastik resek. Nah, di plastik resek ya. Iya. Kurasa kurang masuk ya di plastik resek ya akalnya. Iya. Nah iya itulah. Jadi akal mereka itu sama kayak si Sal dulu, nggak ada punya akalnya nih, nggak ada. Sama, jadi Kena baru mulai. Assalamualaikum. Salam. Salam. Jadi masa pede kali lah mereka menyuruh kita masuk Kristen. Alangkah bodohnya yang selama ini kita tonton. Gimana di Komal-Komal tuh diskusi entah apa-apa yang ditanya, lah ini jawab. Nggak saja. Kita macam nggak punya akal apa? Hah? Kan udah dibilang fungsi akal itu apa? Pemimpin tertinggi di dalam diri kita itu akal. Akal dulu. Semua proses di akal. Pikiran. Kan begitu. Penyakit pun, penyebab utama penyakit itu karena pikiran. Benar nggak? Karena pikiran. Jadi semua itulah pemimpin tertinggi dalam diri kita, akal. Datang Oten nggak punya akal. Terus kalau nggak punya akal, aduh ten. Kau tengok nih sempak. Oten pau sempak. Bang Blender. Berarti dengan kata lain Bang Blender, yang penting jawab nggak perlu akal gitu kan? Kalau ada orang bertanya. Ya, yang penting jawab, nggak perlu akal. Sedangkan guna akal itu apa? Wei Chanju. Selamat siang Bang Blender. Selamat siang. Kristen Bang? Iya, benar Bang. Oh, main kali ya Wei Chanju nih. Wei itu jalan ya? Oh, Wei. Chenjo apa nih? Apa? Chenjo apa Cerijo? Kacang hijau? Jalan kacang hijau? Oh, bukan jalan kacang hijau, bukan? Saya tanya Bang, Bang Blender ini Pak Ustadz atau Kau gimana? bertanya asalkan Mau nongken. tanya aja lah kau. Boleh kau Apa? bertanya asalkan nongken. Bertanya sepuas kau. Pak Ustadz ini, Bang Blender ini Ustadz atau Kiai? Nggak ada kiai, bukan aku, bukan ustadz, bukan kiai. Aku spesialis menghantam debater-debater Oten yang menghujat. Nah, Dapat di Bang Blender. Cair bro. Terberkatilah yang memberikan. Kenapa rupanya Wai? Iya, kalau cocoknya dari Pak Ustadz, ilmunya Loh. tinggi. Enggak, aku enggak, bukan ke situ. Aku enggak punya ilmu. Aku cuma modal congor, toko congor. Congor tapi Tahu kan? berdata, jadi mantap. Oh, kelas Bang Blender, diakuin Bang Blender. Ternyata congol Bang Blender tuh berdata. Kelas Bang Blender diakuin. Dari mana kau tahu? Kau pernah diskusi sama aku? Iya, pernah nonton terus. Nonton terus? Iya. Terus yang kau dengar mencret semua Oten? Bukan, artinya Anda diskusi tapi pakai data, jadi gak apa-apa, masih sehat lah. Masih sehat? Oh, waktu kemarin sama berdarah-berdarah kau nonton? Gimana itu? Hah? Nonton enggak? Enggak nonton? Enggak. Kau Kristen apa ini? aku, Bang. Kristen apa ini? Kristen Protestan, Katolik? Katolik, oh Katolik. Iya. Jadi kau mau belajar sama aku berdebat, mau lawan Protestan, mau kok, biar kau jadi. Hah? Bukan, aku cuma mau tanya nih Bang Blender, tentang yang ada di Indonesia ini. Itu Bang, soal Habib yang datang di Indonesia ngaku-ngaku bilang keturunan Nabi itu lah. Ke sana, jangan nyasar. Aku ngebal-balin ke Bang Blender. Gak apa-apa, Sal. Bentar dulu. Dia datang baik-baik. Kau Sal. Tenang Sal. Udah. Jadi yang namanya Habib, di Komal ini pun banyak mengaku Habib. Banyak mengaku Habib demi untuk menyesatkan manusia, ya kan? Jadi yang namanya Habib itu adalah juriat keturunan daripada Nabi. Itu Habib, ya. Harus kita lihat itu. Lihat silsilahnya Banyak, semua. Banyak, bukan artinya banyak yang mengaku ya, banyak yang mengaku. Iya benar Bang.
Banyak yang mengaku Habib, padahal niat untuk menyesatkan. Kayak di sini kan hampir murtad, Habib Anan, padahal dia tidak jelas. Jadi yang namanya Habib itu keturunan Nabi benar-benar dilihat, istilahnya itu dia. Makanya itu Pak, makanya lebih baik Pak Ustadz seperti Bang Blender atau siapa lebih baik khotbah karena lebih itu Bang, lebih mengerti tentang keadaan di sini kan daripada Habib yang datang-datang cuma cari uang gitu Bang. Ya, mereka macam-macam lah. Ini kan akhir zaman. Akhir zaman itu banyak orang-orang, ya saya nggak bisa pungkiri juga. Dari oknum ya, bukan dari agamanya. Dari oknumnya, dari Islam, mengatasnamakan Habib, seolah-olah mencari sesuatu. Belum lagi ada agama-agama baru. Itu loh. Jadi memang di akhir zaman sudah dikatakan banyak pemahaman-pemahaman aneh dalam beragama. Makanya Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti. Nabi Muhammad sudah mengatakan di akhir zaman nanti banyak yang aneh-aneh. Jadi bagaimana kami cara mengetahui dan mengikutinya? Udah, kau jangan lari kemana-mana. Kau ikutin Al-Quran dan Sunnahku, udah selesai. Itu aja tugasmu. Kau ikutin Al-Quranku dan Sunnahmu. Jangan kemana-mana kau. Kalau ada pemahaman aneh. Itu Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Banyak juga ulama, banyak pendeta, banyak ulama, banyak pendeta juga tidak berkelakuan baik, kan gitu. Tapi jangan Iya salahkan Bang, agamanya. Jangan salahkan iya itu agamanya. Bang. Di apa itu betul-betul katanya sandal Nabi, baju Nabi ini aku bilang, wah kasihan kan. Macam-macam. Tapi perbuatan-perbuatan itu jangan disalahkan agamanya. Itu oknumnya. Tapi orang-orang selalu menjudge, wah agama Islam kayak gitu. Enggak. Tidak ada mengajarkan seperti itu. Karena di Islam itu, setiap apa yang kita lakukan, semua mendapatkan ganjarannya. Tuhan memberikan free will kepada kami. Tuhan itu memberikan free will kepada kami. Kau mau bebas. Kau mau berzina, kau mau apa, banting kau situ. Tapi perlu kau ingat, ketika kau berzina, kau ada hukumannya nanti ketika mati. Itu dia. Kau mau berbuat dosa, silahkan kau berbuat dosa. Tapi ingat, kau akan menerima hukumannya nanti ketika kau melakukan dosa. Itu Islam, free will. Bang Blender Jadi pernah bertemu dengan Habib enggak Bang? enggak. Kenapa kau dengan Habib? Kenapa? Ingin kali cari Habib? Kenapa? Ya, Kenapa? Kepingin kali cari Habib? Untuk apa? itu maksudnya aku kemarin kan ke rumahnya temanku katanya, oh itu Habibnya datang di sini, rumahnya di sini, dekat di sini. Ngapain dia Habib itu? Makanya aku tanya tuh Bang, Ya, Habib itu ngapain dia? khotbah dia Bang, Ngapain? Hah? khotbah, ceramah. Khotbah di mana? Di mana? Surabaya sini Bang. Ya, Habib mana ada kayak gitu-gitu. Khotbah-khotbah ke jalan nggak kayak gitu. Ceramah, bukan khotbah. Maksudnya Iya, ceramah di dalam di jalan atau di masjid atau di mana? di rumah, bukan di rumah teman Oh, diundang. nanti jemaah tabligh. Rame orangnya, rame. Rame Bang. Nah, itu jemaah tabligh. Mereka kan memberikan nasihat, ya kan? Iya, Memberikan ini, iya. Itu jemaah tabligh, bukan Habib, beda. Jamaah tabligh, kelompok mereka itulah yang berjalan keliling untuk menyampaikan kepada orang-orang, yuk kalau bisa sholat. itu sama dengan Hanya ke- Bang Blender enggak? Beda, sama juga satu agama kami Islam. Cuman kan mereka kan kelompok, itu ada bidangnya. Mereka itu datang ke orang-orang untuk mengajak beribadah, yuk yuk sholat yuk. Ya udah kalau kau di situ main judi, tapi sholat ya, jangan tinggalkan sholat. Dia mengajak kebaikan. Itu majelis tabligh itu tugasnya mengajak kebaikan orang secara offline di kampung-kampung dimanapun gitu loh. Oh iya, memang seperti itu. Ya mereka berjalan keliling, nanti tidur di masjid, istirahat di masjid mana-mana dia. Nah disitulah masuk ke desa-desa, mereka menyampaikan kepada orang-orang, yuk sholat yuk, Islam sholat ibadah, gitu loh, mengajak orang beribadah secara offline.
Bukan Habib, Majelis Tablik, kelompok. Ya. Tapi sama, tetap Islam juga, nggak ada membedakan. Sama, sholat mereka sama, kami sama, nggak ada bedanya. Cuman terbagilah, Islam itu kan terbagi kelompok, bagiannya. Kayak misalkan kami kan, oh ini kami apologet Islam, bagian kami di online. Oh itu majelis tablik, bagiannya di offline gitu loh. Nah, berbagi gitu loh. Tapi tetap sama, cuman beda cara untuk ininya, berdakwahnya. Kalau dakwah kami kan secara online, dakwah mereka kan secara langsung tatap muka ya kan, gitu loh. Iya, ya, benar. Kenapa kalau lihat mereka baik-baik kan, orang tuh baik-baik semua kan? Iya, maksudnya dihormati gitu loh. Iyalah baik-baik, orang tuh memang datang ke rumah, apa kamu lembut-lembut, baik-baik, santun semuanya, saling menolong, membantu, ya kan? Memang ada yang juga menolak seperti itu. Hmm? Ada Menolak. juga yang menolak ya. Maksudnya, oh dari warga. Iya, dari warga. Oh iyalah, iya itu biasa. Itu Katanya biasa. gini, Itu ngapain ceramah-ceramah di sini gini, nggak ada kerjaan lain atau gimana? Lebih baik sholat di Iya. masjid kita aja. Iya itu biasa. Itulah rintangan berdakwah itu. Begitulah juga para nabi dulu menyampaikan. Itu kan nabi-nabi kan dulu kayak gitu, menyampaikan datangin ke desa-desa, ayo memperkenalkan Tuhan, jangan kau sembah pohon, jangan kau sembah matahari ya. Pohon itu bukan Tuhan, matahari itu bukan Tuhan. Matahari itu ada yang ciptakan. Siapa yang ciptakan itu? Allah. Yuk, jangan kau menyembah itulah, sembahlah Allah. Gitu, memperkenalkan. Para nabi pun juga kayak gitu dulu. Nabi Musa datang ke Bani Israel. Kau kuselamatkan kau agar kau bisa percaya dengan aku, Bani Israel. Agar kau percaya dengan aku, agar kau menyembah dengan Tuhanku, katanya. Agar kau menyembah dengan Tuhanku, yaitu Allah. Tapi Bani Israel tegar tengkuk orangnya. Mereka kelompok tegar tengkuk, sulit menerima gitu loh. Sama ajaran para majelis tabligh itu sama kayak ajaran Nabi, datang-datang kampung, ya itu resiko lah. Kalaupun diusir orang resiko, mereka nggak boleh melawan. Dan mereka tidak boleh berpura-pura, ya berpura-pura dalam hal menjalankan, nggak boleh. Padanya, mereka sampaikan apa adanya, tidak ada kebohongan. Mereka sampaikan yang sebenar-benarnya, tidak ada kebohongan. Begitulah mereka. Itu nggak ada kebohongannya. Kan indah. Coba kan ketika mereka sholat, ahlaknya kan baik-baik kan. Coba Kristen, melawan pasti. Ahlaknya baik-baik semua tuh. Coba dimarahi, diusir, nggak melawan, ya kan? Nggak melawan kan? Sabar. Itu memang udah diuji. Namanya mengajak orang kebaikan, ya kan? Kan nggak ada salahnya mengajak kebaikan. Mengingatkan. Kan kita kan semua manusia saling mengingatkan. Bukannya kita mencampurin urusan orang, tidak. Itu namanya kita bukan mencampurin urusan orang, tapi mengingatkan kepada orang-orang untuk menuju kebaikan. Kan nggak salah. Toh nanti orang itu juga yang menikmati, benar nggak? Iya, benar Ya. Pak. Cuman kalau Kristen beda, misionarisnya dia pakai ini Indomie. Kadang-kadang kenapa gitu ya? Udah ada korban lah, kawan kena Indomie 2 murtad. Itu dia lawan kawan. Hah? Di Sedih kali. mana? Banyak. Banyak kali udah. Mereka membawa Indomie, terus mengajak orang, memaksa. Ini Indomie, yuk, ayo biar dibaptis, Yesus Tuhan, gitu loh. Ada cara gitu. Kan nggak boleh kayak gitu kan. Maunya kalau menyampaikan kebenaran itu sampaikan dengan sebenar-benarnya. Ngapain nyogok-nyogok pakai Indomie kan? Seolah-olah macam nggak ada. Nah, nanti ketika mereka misionaris Kristen, bahwasanya mengatakan Nabi Isa dan Yesus sama. Itulah curangnya. Oh, Tuhan Yesus itu sama dengan Tuhan Allah. Sama dia. Itulah narasi yang mereka sampaikan, seolah-olah Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam sama. Ketika misionaris menyamakan. Itu misionaris tuh, itulah menyamakan. Oh, Nabi Isa dan Yesus sama itu, sama. Coba diskusi.
Mau ngamuk dia ketika dikatakan sama. Tapi kalau misionaris, oh iya. Nah itulah cara-cara nggak benar. Makanya kami ada di Komal ini untuk membentengi saudara-saudara kami agar jangan sampai tersesat. Agar jangan sampai tersesat, terpengaruh misionaris-misionaris itu bermodal domi, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba baptis. Aduh, orang tuh cair duit. Masa kayak gitu sih ajaran kebenaran? Buktikan dong secara data, sampaikan dengan sebenar-benarnya, kan begitu. Makanya kau masih muda, sayang kali kau. Iman kau belum begitu kuat ini, doktrin kau belum begitu kuat ini. Ya, betul nih bang, kayaknya nih bang, kayak masih ragu dia nih bang. Enggak, Tak, bukan. kamu bertanya aja. Iya. Kau kira-kira di Kristen udah ada keraguanmu belum? Enggak bang, enggak ada. Masih mantap ya? Mantap. Enggak ada yang mengganjal di dalam dirimu, enggak ada ya? Enggak ada bang. Aduh, kasihan kali kok. Sedih juga aku dengar yang gitu. Sedih kali. Cobalah, sedih Yesus nengokmu itu. Sedih kali, nangis dia Yesus nengokmu itu. Kenapa bang? Karena nggak ada diikutin perintah dia itu, nggak ada kau ikutin. Ikutilah bang, gimana sih? Coba Yesus mengatakan ya, inilah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Iya, Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Kenapa nggak kalian ikuti dia? benar bang. Ya jadi bukan Yesus. Agak Yang Katolik disembah bang. siapa nih? Yang disembah siapa coba? Allah Bapa melalui Yesus seperti itu. Allah Bapa sama Yesus dua. Iya. Nah, kan cuman lah Tuhan itu kan udah melawan kalian. Coba Bukan. hukum terutama kata Yesus di Markus 12:29. Tidak ada hukum-hukum yang lain selain daripada hukum terutama ini. Jadi syarat untuk menjadi pengikutku harus mengikuti hukum terutama. Kalau tidak kalian ikutin hukum terutama ini, maka kalian bukan pengikutku. Enyahlah kalian dari depanku. Itu Markus 12:29, baca itu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Mengesakan Tuhan. Bukan menduakan Tuhan, bukan mentigakan. Ini perintah Yesus, hukum terutama loh. Mengesakan Tuhan. Tuhan satu-satunya. Tuhan yang tunggal dan satu-satunya itu kata Yesus siapakah? Siapakah Tuhan satu-satunya? Coba, siapa Tuhan satu? Coba, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Allah Bapa. Allah Bapa, keren, nggak apa-apa, oke mantap, clear ya. Berarti sepakat, itu iman mereka. Dia mengatakan Tuhannya yang satu-satunya itu adalah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai, ya kan? Yesus Berarti Allah. Yesus, hah? Itu Tuhan. Allah Bapa beda. Ya, mananya yang betul, aduh mah. Beda lagi ini, aduh. Aduh macam beda lagi kan. Dah, inilah. Makanya saya tadi tidak bantah ketika kau mengatakan Allah Bapa. Udah, tepuk tangan lagi. Oke, mantap. Inilah Kristen sejati. Ternyata dia pengikut Yesus. Menuhankan Allah Bapa. Udah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, kan? Beda lagi nih. Makanya gini, kami kan ini Pak, aku kan Katolik, jadi iman saya itu Tritunggal. Seperti itu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Makjang. Sakit perutku. Allah Bapa. Jadi gini loh, gini wai. Kalau Yesus mengatakan hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan, baru kemudian kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Iya. Yang namanya, ya kan, Esa. Ya udah, sekarang Esa itu tahu nggak artinya apa? Apa arti Esa? Esa itu kan hanya satu gitu kan. Hanya satu. Hanya satu saja. Itu dia kan. Ketika dia ingin bicara. Nah itu dia. Hanya satu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, siapakah Tuhan yang satu itu? Allah Bapa. Nah, Allah Bapa udah clear, selesai dah. Selesai.
Ya udah, mantap, mantap, mantap. Inilah baru Kristen sejati. Kenapa berubah lagi? Menurut saya gimana sih? Ah, iya, siapakah Tuhan yang satu itu loh? Itu saya tanya. Kan Allah Bapa satu-satunya. Iya. Ya udah, Yesus berarti bukan Tuhan. Udah selesai lah, apalagi, ya kan? Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, Yesus akan marah. Kalian dikatakan orang-orang tersesat, orang penyesat. Gak boleh mengurangi dan menambahi firman Tuhan, gak boleh. Yesus marah kali tuh. Jadi ya udah clear ya, Allah Bapa Tuhanmu bukan Yesus. Clear lah, keren ya, keren. Dah. Bingung kau menjelaskannya, Wai kan? Pasti bingung lah, Wai. Ya bingung, Karena cuma kalau menjelaskan nanti kalian bingung. ya memang pasti bingung, tiga jadi satu. Iya kan? Tiga jadi satu kenyang. Bingung, Wai. Pasti bingung lah, Wai. Cemana pula kau menjelaskan 100.000 pendeta pun sampai sekarang belum klop tentang masalah Tritunggal ini. Belum ada yang klop tentang Tritunggal ini. Beda-beda semua. Makanya Vladimir Putin itu mualaf dia. Kau beritanya kan? Dia mualaf ketika ada keganjelan di dalam dirinya. Udah, pergi dia ke gereja. Dia tanya tentang Tritunggal ini. Kok ada yang gak enak di hatiku, tanya Tritunggal. Di gereja dia nanya sama Pak Pendeta tentang Tritunggal. Udah, habis itu diundangnya lagi pendeta-pendeta rohani, diundangnya ke istananya. Ditanya juga tentang Tritunggal. Semua yang ditanya itu beda semua jawabannya. Apa gak pening pada dia? Beda semua. Oke, Pak Pendeta 1, tolong jelaskan Tritunggal. Timun, katanya. Udah, Timun. Coba, yang Pendeta 2, tolong terangkan Tritunggal. Terong, jawabannya. Yang ketiga, coba kau jelaskan Tritunggal. Bawang putih. Coba yang keempat, jelaskan Pak Pendeta, jelaskan Tritunggal itu apa? Bawang merah. Kan beda semua kan? Nggak ada satu jawaban. Makanya Vladimir Putin itu mualaf. Dia pun bingung. Kok berbeda semua jawaban kalian? Habis itu oke, bawang merah kau 9, yang 9 orang dipanggil semua. Kau apa namanya? Dalilnya mana mengatakan itu Tuhan? Jawabannya apa? Cabai sekilo. Coba kau jelaskan tentang Tritunggal. Cabai 1 kilo katanya. Apa nggak pening Vladimir Putin? Cabai rawit bang blender, cabai merah, cabai hijau. Berapa cabai? 1. Iya, itu realita, Kau tengok nih orang nih. Orang ini si Sal nih mualaf, ya kan? Mualaf sini mualaf. Mereka begitu mualaf, bahagia kali hatinya. Tidak ada keganjalan, berteman dengan muslim indah, hatinya lega, ketenangan didapat. Ya, ceweknya pun jadi cantik orang dapat. Wah. Begitu masuk muslim Kalau Anda menyembah Allah mana? Allah. Bentuknya seperti apa? Hmm? Bentuknya seperti Allah. apa Allah itu? Ya. Allah itu tidak berbentuk seperti Allah itu wujud, tapi bukan berarti berwujud seperti enggak. Allah itu memiliki hakikat, zat. Ada semalam ya, ada yang masuk akal. Oh, Natali jawabnya. Aku kenapa aku mualaf katanya. Natali itu kan seorang wanita. Aku membayangkan Tuhanku kan manusia. Ketika aku mandi, dia mengintip aku, melihat aku malu katanya. Itu masuk akal. Ya kan? Coba, yang membuat aku gelisah. Jadi kadang-kadang aku mau mandi aku takut karena kan Tuhan Maha tahu. Aku membayangkan dia kan punya laki-laki kan. Iya. Takutnya aku ditengoknya aku di sini, entah ngapain pemikiran aku itu aja katanya. Itu aja pemikiran aku karena dia laki-laki, dia punya burung kan bisa. Itu aja kan. Iya, dia Maha mengetahui ditengoknya aku mandi kan risih rasanya gitu loh. Itu yang membuat dia mualaf. Ini siapa juga nih? Si Lucy ini juga mualaf sini. Nah, Lucy ini dia mengatakan gini caranya. Coba ketika diskusi katakan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Harus lembutkan hati mau menerima, itu dia. Silakan Abdul. Coba Bang, jelaskan Bang, Allah itu seperti apa Bang? Kalau yang ku tahu ya, yang ku rasakan, dia itu kayak cahaya dia bang. Gak bisa kita lihat apa terlalu mulia dan terlalu apa kita melihat dia.
gitu. Jadi kalau abang pengen tahu Allah itu seperti apa, itu setiap diri orang berbeda-beda penafsirannya bang. Mungkin bagi abang ini, bagiku ini, gitu loh. Nggak bisa dia dikatakan satu wujud gitu kayak kalian kan Yesus kayak gitu. Iya, maksudnya gini, kalau anda percaya Allah terus kau nyembah Allah yang mana sih? Maksudnya kamu kan tidak kenal kan, asal percaya aja gitu atau Kenal, gimana? kenal. Kami mengenalnya gini loh. Gini Makanya loh, saya jelaskan. Wai. Gini, Wai. Coba kau cari kitab-kitab di seluruh kitab-kitab, Wai. Hanya satu-satunya pengakuan ada di kitab cuma Al-Quran Tuhan kami. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan. Dia berani menjamin tidak ada Tuhan lain di bumi ini selain daripada aku, dunia ini, gitu loh. Itu pengakuan dia langsung. Nah, ketika kau ingin melihatnya, kami ingin melihatnya. Kami nggak perlu cari tahu dia harus bagaimana nanti ketika di surga kami akan melihatnya. Udah. Jadi yang perlu kami ketahui, kami merasakan dia itu ada. Udah itu aja. Itu dulu rasa. Kalau ingin kali ditantang, kalau pengen kali kau melihat aku, ditantangnya kami, coba kau lihat matahari yang kuciptakan itu dengan mata telanjang di siang hari. Bisakah kau lihat? Ayo, bingung kami nanti kalau ditantang itu. Kalau kau ingin Iya melihat bang, aku, matahari lihat bang, datang terbit dari timur, terbenang dari bukan barat. matahari di siang hari, bisakah kau lihat dengan mata kau telanjang gitu? Tapi belum matahari, aku lihat matahari bang, terbit, Bukan gitu, terbenam. Wai. Bukan gitu, Wai. Maksudnya gini, Wai. Bagaimana kamu dapat mengenal Allah itu dari ciptaannya? Kenapa? Apa yang Hmm? dituliskan di Al-Quran, itu kami percaya namanya iman. Tetapi sesuai dengan apa yang Oh iya. terjadi. Contohnya dalam surah Al-Zumar ayat 62, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Tidak mungkin Allah menjadi bagian dari ciptaannya. Kenapa? Allah menjaga ciptaan. Dibilang Allah tuh maha melihat. Yang artinya maha melihat itu ketika apapun yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia, Allah dapat mengetahui. Contoh, di dasar laut yang sangat dalam, manusia tidak dapat menjangkaunya, tetapi Allah dapat mengetahui. Begitu. Sebagaimana di surah Al-Isra ayat 42, Tuhan yang kau tuhankan itu mencari Tuhan yang benar. Yang kau tuhankan itu mencari Tuhan yang benar. Apa itu? Mencari Tuhan yang pemilik ars. Siapa pemilik ars? Wassamawati wal ars. Allah yang mempunyai ars. Berarti Allah, siapa Tuhan yang ini yang mempunyai ars? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Tuhan yang kalian tuhankan itu mencari Tuhan yang pemilik ars. Pemilik ars siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kau masih menuhankan Tuhan selain daripada Allah, Tuhanmu itu masih mencari Tuhan yang benar. Ada tuh datanya. Ada nggak kalian Maksudnya datanya? gini kok, Sal, 1000, maksudnya gini, maksudnya kau kok nyembah Allah, maksudnya kau nyembah itu seperti apa sih? Maksudnya kau percaya Allah itu seperti apa sih kayak gitu? Kok seperti Allah tidak serupa laisa kami Iya. Allah tidak serupa dengan apapun. Bagaimana kamu dapat mengetahui Allah tuh sebagaimana Tidak ciptaan yang serupa terus diciptakan? kau kenal dari mana coba? Oke, gini aja analogi sebentar. Kalau kamu percaya nggak Yesus itu dilahirkan? Coba bang, kau Jawab dulu, jelaskan kamu dulu. percaya nggak Yesus dilahirkan? Iya itu kan nyata. Ketika Yesus dilahirkan, aku tanya bagaimana bentuk Yesus? Dilahirkan mak semua orang tahu dilahirkan gimana sih? Iya, Maksudnya aku 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 tanya sama tanya kau. itu. Kau tahu nggak Allah itu bagaimana seperti bentuk apa Yesus? sih? Coba coba jelaskan bang. Gini, Aku gini. tanya sama kamu jangan mencari remes sebagaimana bentuk Allah. Allah mana mungkin punya bentuk. Ya, gini loh. Terus kau sembah gimana coba? Tes. Gimana sih? Pusing ini. Gak bisa jelaskan ini gimana sih? Ya, Kami ditantang, kepingin kali kami suaranya lihat kurang Tuhan. nih. Ditantang kami untuk lihat matahari, nggak akan mampu kita matahari. Kemudian Aku kita, aku bisa bang. Kau oke, lihat matahari bang. ditantangnya lah kita gini. Kau pas hujan Ya. deras ya kan, hujan deras, kau kemudian berdiri kau di tengah lapang biar petir ledakan petir. Berani nggak kau? Ini bang, kalau anda membawa narasi ke matahari hujan, aku bisa. Ya Hujan petir, aku petir. Kau udah berdiri di tengah tapi yang lapangan. lapangan gak apa-apa. Kau berdiri di Hujan. tengah lapangan. Berani nggak kau berdiri di tengah lapangan? Berani bang main bola petir-petiran hari Ah, disambar nggak deras boleh gak apa-apa. Masih Sama selamat juga bang. kau menantang. Why? Matahari, pagi-pagi kau lihat matahari, wah seperti telur bang.
Oke, kejelaskan sama Gini aja, dulu. Pak. Gini aja, Bang Blender. Kamu bisa nggak melihat angin? Nggak, kamu bisa nggak melihat angin? Angin. Iya, bisa nggak melihat udara? Nggak bisa lah, kita bisa merasakan tiupan dingin. Bagaimana Gitu kamu tuh. udara aja tidak sanggup kamu lihat bagaimana Allah yang Tapi kau menciptakan bisa itu. merasakan kedinginan, bisa Ah, hirup begini kan? begitu juga iman itu merasakan bagaimana dalam Islam. Apa kata Rasul? Murid sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana seorang hamba dekat dengan Allah?" Rasul menjawab, Berangin. sahabat bertanya, "Apakah di samping Ka'bah kota Mekah atau kota Madinah?" Kata Rasul apa? Lah, tidak. Sekali-sekali tidak. Apa kata Rasul? Lah ya apa? Akrobu ma yakudul abadu bi rabbi wa huwa sajidu fa akhtiru du'a. Seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya, mereka bersujud lalu berdoa. Bagaimana orang bersujud lalu berdoa? Di situ kedekatan Allah, kedekatan manusia dengan Tuhannya. Ketika dia bersujud dan berdoa meminta, maka senjata orang mukmin adalah doa. Gini sekarang analogi. Bagaimana dengan imanmu, pandangan dalam imanmu dekat dengan Tuhanmu? Kalau tidak ada gereja. Sementara dalam Islam, mereka itu ketika bersujud berdoa di mana aja tempatnya. Di kapal boleh, lagi di atas pohon boleh, di gunung boleh. Dimanapun mereka tuh ketika mengingat Tuhan itu mereka bersujud dan berdoa. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Usah itu namanya giro kami ketika menyampaikan. Namanya orang Islam itu menyampaikan firman Allah. Mereka tuh akan bersemangat, bukan deklarasi. Bertepuk tangan. Maksudnya kurang paham bang, maksudnya gini loh, kau sembah Tuhan kayak Dalilnya nggak ada. ya? Dalilnya nggak ada. Coba Iya. dijelaskan ini. Kenapa batu aswad Iya. ini menghapus dosa? Kenapa? Oh gitu. Gak usah saudara-saudaraku, gak usah saudara-saudaraku, gak usah Bang Phil, gak usah Bang Blender. Itu loh makanya, gini loh. Allah aja mampu membuat batu ajar aswad bisa menghapus dosa. Lah Tuhanmu jadi manusia mati menderita digantung di kayu salib. Bermakani Tuhan itu. Gini, gak usah kemana-mana dulu. Maksudnya aku mau tahu aja kayak gini loh. Oke. Kau kan sembah Allah kan. Allah tuh maksudnya Oke, gini. Gini. Sebentar ya. Oke, Wai, gini, Wai. Ketika ada orang ateis ingin mencari Tuhan, udah, ini ateis nih mencari Tuhan, udah. Iya. Kemudian ingin mencari Tuhan itu kan Tuhan kita cuma satu. Belajarlah semua kitab. Kitab Weda, Pritaka kitab apa? Pritaka itu apa namanya? Kitab Tripitaka. Kita beda. Weda, terus Bible, terus Al-Quran, kan begitu. Nah, ini Kenapa ateis nih. Kenapa Helko? Turunlah. Udah. Nanti akun. Jadi ketika itu ya ini orang ateis dicari. Nah, dia pasti mencari di antara semua kitab-kitab selain Al-Quran, hanya satu-satunya Al-Quran lah yang ada pengakuan langsung dari Tuhan. Dia berani. Hei seluruh manusia, sungguh aku ini Tuhan. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Bisa kupastikan tidak ada Tuhan selain daripada aku. Akulah Tuhan satu-satunya yaitu Allah. Aku berani mengatakan di Al-Quran di kitab ini. Dan aku pastikan tidak akan ada yang berani mengatakan Tuhan seperti ini di dalam kitab mereka. Tidak akan ada. Aku berani jamin sampai kiamat pun semua kitab-kitab selain Al-Quran tidak ada pengakuan satupun Tuhan. Hanya Al-Quran lah yang ada. Wah, itu satu, ditantang tuh. Satu, ya orang ateis kan berpikir, oh, kok cuman ini ya? Di surah Toha 14, cuman ini ya? Oh, terus kemudian ketika Allah menyatakan seperti itu, maka dari itu, hei hambaku, maka dari itu kau sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Sembah aku, laksanakan sholat. Untuk membuktikan aku ini Tuhan. Nah, kau nggak bisa on cam kalau ngomong, nanti kau kena lagi Sal. Sal tuh ganti akun Sal. Ganti akun nggak bisa. Sal ganti akun. Ini akun lain. Kode laporannya. Bukan, ini akun kelima. Tadi akun kedua. Udah, jadi ketika diperintahkan seperti itu, kemudian kami diperintahkan sholat. Coba kau lihat jadwal sholat kami. Pertama dari Papua azan subuh, zuhur, maghrib, isya, asar.
Allahu Akbar, berkumandang terus. Setelah selesai berkumandang di daerah Papua, bergiliran lari ke daerah Kalimantan. Ajan lagi. Habis Kalimantan, masuk ke Sulawesi. Ajan, bergiliran. Bergiliran setiap waktu. Artinya di seluruh dunia, ajan ini tidak pernah berhenti berkumandang di langit. Karena apa? Waktu dan ketentuan sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Apa definisi Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi. Karena Tuhan kami penguasa, pemilik langit dan bumi, maka dia mengatur jadwal sholat kami berdasarkan langit dan bumi. Dan tidak bertabrakan seluruh dunia. Tidak bertabrakan. Itulah kekuasaan Tuhan kami. Itu bukti. Itu bukti ya. Dan kemudian coba kau perhatikan. Setiap mau Ramadan, puasa, ataupun Lebaran, Idul Adha, Menteri Agama selalu mengumumkan. Menteri Agama tidak bisa sembarang mengumumkan sebelum adanya hilal di langit. Sebelum adanya hilal di langit. Walaupun dia seorang menteri, tetapi tidak berani dia memutuskan sebelum adanya hilal dari langit. Artinya apa? Ketentuan ibadah kami semua ditentukan dari langit. Terbukti bahwasanya langit dan bumi itu adalah pemilik Tuhannya umat Islam. Itu bukti. Cocok? Ya Allah. Udah jelas? Jelas kan? Hah? Jelas ya? Jelas ya? Kalau udah sampai itu, kalau mau. Tengok nih, dengar nih. Lihat nih ya. Iya. Dengar. Katakan ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, seandainya ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya si Y, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu, Tuhan-Tuhan Y, mencari jalan kepada Tuhan pemilik Ars. Siapa Tuhan pemilik Ars? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taubah, surat Araf, Al-Buruj. Allah yang pemilik Ars. Tuhanmu aja mencari Tuhan pemilik Ars. Siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gimana sih, Bang? Hah? Apa? Aku paham, itu semua aku paham, Bang. Maksudnya aku kan bertanya gini, Bang. Anda kan sering berdoa kan? Maksudnya kau mengenal Tuhan tuh gimana sih seperti itu? Oke, Kedekatan baik. tadi kan disampaikan, kedekatannya Oke. tuh Rasulullah mengajarkan. Nah gini Bang. Apa yang Anda sampaikan Bang Wai, Bang Wai, dengar Bang Wai. Kalau abang mempertanyakan Tuhan Bang Wai, bagaimana bentuk Tuhan? Coba pertanyakan dulu di kitabmu sendiri. Sebagaimana Nabi Musa ini menanyakan tentang Tuhannya, Nabi Musa, Harun dan sebagainya. Jangan ke Yesus lah, Yesus. Sebelum Yesus lah. Bagaimana orang-orang di zaman itu untuk memperkenalkan Tuhannya? Gini, why? Di Keluaran 9 nomor 4, ya, Bibelmu mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Al-Quran juga mengatakan di surah-surah Allah tidak serupa dengan apapun. Sama kok, sama ya. Bibelmu juga mengatakan Makanya itu, seperti itu. makanya aku bingung, kok sama. Oke, baik. Oke, baik. Sama ya. Baik. Maksudnya gini, Kenapa? Ah, Bang Blender, kalau kalian Ah. bilang cipta langit dan bumi, siapa tahu yang kalian sembah itu Tuhan kami, ya kan? oh, tidak. Beda. Makanya, Oke, Sama, gini. nggak sama. makanya jelaskan gimana sih Allah baik. itu pokok Oke, percaya baik. itu seperti apa sih? Jangan, Seperti jangan, itu. enggak. Sama-sama Kita kan di gini. Alkitab. Enggak gini, kita jangan berbicara Allah, sejarahnya dulu lah kita baca perbedaannya. Kalau Tuhan kita nggak perlu tahu, artinya Tuhan ini ada. Kau meyakini Tuhan ini ada kan? Oke. Nah, kalau kami ingin mengenal Tuhan berdasarkan 99 asma yang ada pada Dia. Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Oh, Dia itu Tuhan penyayang. Allah Maha Baik. Oh iya, Tuhan Maha Lembut. Allah itu Maha Lembut. Oh, Dia lembut. Allah itu Maha Kaya. Oh, Dia kaya. Udah itu aja. Cukup mengenalnya, kami melaksanakan ibadah sholat, udah. Dan kami meyakini dan kami merasakan, jiwa kami, hati kami merasakan ketenangan di dalam hati. Udah. Contoh. Kau sekarang perhatikan ya, sejarah nih, sejarah. Kita kan mengenal Tuhan berdasarkan kitab kan. Oke. Dulu kitab sebelum adanya Kristen, Zabur, Taurat, Injil. Kalian kenal Musa ya? Kalian punya Nabi Musa ya? Punya ya? Iya. Kristen punya Musa, Yahudi punya Musa, Islam punya Musa. Apakah ini Musa yang berbeda tuh sama? Satu Musa doang, Bang. Hah? Satu Musa doang, nggak ada Musa lain lagi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Musa siapakah ini yang benar? Apakah Musanya Kristen, Musanya Yahudi, atau Musa Islam? Kan begitu? Iya, terus.
Oke, ini sebuah cerita ya, yang membedakan cerita, kitab yang membedakan. Jadi, saat itu Nabi datang ke Bani Israel. Oke, kita buatlah Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus oleh Tuhan yang satu. Tuhan siapakah itu? Aku belum mengklaim di sini. Oke, ketika dia datang ke Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari Firaun, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah Tuhan satu, yaitu Allah. Itu perintah Nabi Musa. Kau sembah Allah. Cuman orang-orang Bani Israel ini tegar tengkuk mereka. Berbagai macam mukjizat apapun diberikan ya. Semua permintaan Bani Israel dipenuhi sama Nabi Musa. Semua permintaan. Biar supaya dia yakin untuk menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Allah. Udah. Kemudian karena tegar tengkuknya mereka, Nabi Musa diutus oleh Bani Israel dan mereka menolak. Akhirnya mereka meyakinin adanya Tuhan, tetapi berbeda Tuhannya. Nah, mereka menganggap Musa yang datang itu datang dari Tuhan Yahudi. Ingat ya, orang Yahudi menganggap Musa yang datang kepada mereka itu dari Tuhannya Yahudi. Padahal itu datangnya dari Tuhannya umat Islam. Apa buktinya, Blender? Nanti kita buktikan. Karena Yahudi punya kitab, Islam juga punya kitab, kalian juga punya kitab. Oke? Nanti kita buktikan. Nah, ketika itu gini loh. Makanya habis itu ini kami dulu nih, Islam sama Yahudi dulu nih ya, Islam sama Yahudi dulu. Dulu pun ada Nasrani bukan Kristen. Kalian terakhir tuh nanti datangnya. Nah, setelah berjalannya Nabi Musa, datanglah Nabi Isa. Nabi Isa, oke? Dia membawa Injil, kitab Injil. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana legitimasi bahwasanya Taurat itu punya umat Kristen? Coba tunjukkan dalil. Di mana kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu menyatakan punya umat Kristen? Coba tunjukkan satu aja data. Coba. Biar kita tahu nih Tuhan. Berarti Nabi Musa siapa ini? Musanya Kristen, Islam atau Yahudi? Kan ada 10 perintah Allah, Bang, Musa itu, Bang. Legitimasi, tahu nggak pernyataan bahwa Taurat itu diturunkan untuk Musa Taurat Musa Kristen, ada nggak kira-kira? Kami kan ada 10 perintah Allah itu Musa, Bang. Bukan. Udah aja Bang Blender. Iya itu. Enggak, maksudnya gini, untuk menyatakan Musa. Kan kita gini tadi, Wai, gini loh, Bro Admin juga ngerti ya. Kan kita ada 3 Musa nih, ya kan? Nggak mungkin 3 Musa yang sama, berbeda orang. Ini satu Musa yang sama tapi berbeda cerita. Masing-masing mengklaim punya Musa. Kristen mengklaim punya Musa, Yahudi. Makanya Kristen menyamanyamakan Tuhannya dengan Yahudi, kan ya? Kristen menyamanyamakan Tuhannya dengan Yahudi. Yahudi menyamanyamakan Tuhannya dengan Islam. Gini, dengar, Bang. Kami tidak seperti itu. Makanya kami dan Yahudi itu sama, di perjanjian lama itu sama semua, gak ada ubah-ubah di situ, Bang. Loh, perjanjian lama itu punya orang Yahudi loh. Makanya kami juga percaya di situ, gak ada yang berubah di situ. Nah, Kalau baik, kami oke. mau menyamakan Oke, baik. Yahudi, Oke, baik. berarti kami benar, karena kami Oke, baik, tuh, sabar. Oke, Oke, di Al-Qur'an kami. Turun di Al-Qur'an kami ya. Kami umat Islam wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Apa aja kitabnya itu, Blender? Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud. Di surah Al-Isra ayat 55 dalilnya. Zabur, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Itu dalilnya ada di Al-Quran. Udah. Kemudian kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Banyak dalilnya. Kemudian apa lagi? Injil, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa oleh Tuhan kami. Di surah Maryam 30. Nah, isinya seperti apa, Bang? Tunggu dulu, Al-Quran, ya, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini 4 ini, ya. Ini dalilnya ada semua nih, ada dalilnya semua. Nah, kemudian semuanya ini paralel. Dari Zabur ke Taurat paralel. Tidak ada yang membedakan. Dari Taurat ke Injil paralel. Udah, dari Injil ke Al-Quran paralel semua. Nanti pas Udah. lagi. Bro Admin, dulu. Udah sana. Bro Admin, Bobok. Bro Admin. Halo. Oke dulu. Udah. Jadi saat itu udah turunkan ya. Itu dalil ya, dalil, makanya kami berani mengklaim. Dah. Kemudian Allah mengatakan di surah Al-An'am ayat 91. Bukankah apakah mereka tidak tahu Taurat ini diturunkan kepadamu, wahai Musa? Mereka jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai.
Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagian besarnya. Nah, itu dia. Apa itu? Kitabnya. Ya. Jadi, ketika ditanya sama umat Islam, kami wajib mengimani. Tidak sempurna iman kami kalau kami tidak percaya bahwasanya kitab sebelumnya itu pernah diturunkan kepada para nabi. Musa, Nabi Zil. Wajib percaya ya. Wajib percaya. Bukan dicari kemana kitabnya, tidak perlu lagi kami cari. Karena Allah sudah katakan sudah dirubah. Hah? Karena Allah katakan sudah dirubah-rubah. Hah? Atau isinya juga percaya bang. Apa? Kang ngerti isinya juga percaya. Nggak perlu kami cari. Gini loh, nggak perlu. Karena sudah sempurna semua di Al-Quran. Apa isi di Zabur, apa isi di Taurat, apa isi di Injil, semuanya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Paham ya? Karena kitab Zabur, Taurat, Injil itu memperkenalkan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan yaitu Esa Allah. Itu semua sama. Bang, Ada. ada di. Oke, ada. Ada banyak kali. Oke, kita tanya ya. Gini dulu, sabar dulu. Biar dirunut ya. Ketika Allah katakan kitab-kitab sebelumnya itu, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas bercerai-berai. Kemanakah dia kitabnya? Ke Bible kalian bercampur aduk di dalam Bible kalian. Makanya saya katakan di Keluaran 9 nomor 4 di situ dikatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak bisa serupa dengan yang lain. Sama Al-Quran juga mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Banyak pernyataan Allah Esa, Tuhan Esa. Tuhan Esa, Tuhan satu. Jadi sama, karena kitab-kitab itu memperkenalkan Tuhan. Tuhan itu satu, Allah. Nah, kok bisa ada sama? Ada. Di mana lagi persamaannya? Ada di surah Al-Maidah antara Yesus dan Nabi Isa. Ada persamaannya banyak. Makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya menyampaikan, meluruskan kitab kalian yang jelas-jelas di situ banyak fitnahan. Al-Quran datang untuk meluruskan dan memuliakan orang-orang yang difitnah di dalam Bible kalian. Yuk. Tapi gini bang, ada Bang Denda. Mungkin saya sedikit ya, bentar ya. Silakan Bang Erik. Saudara Kuwai, kami tahu kalian itu memahami isi dan mengimani daripada hukum Taurat. Tapi untuk kelanjutannya, tentang hal hukum-hukum yang ada di dalamnya, kalian tidak wajib melakukannya. Baik itu yang 10 maupun yang sebanyak 613 mispot, kalian tidak wajib untuk melakukannya. Ingat, tadi penyampaian saya, kenapa Kristen memahami, kenapa Kristen mengimani, mengetahui hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya ajaran kalian itu bersumber daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kata Paulus, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di tiang salib. Jadi kalian itu hanya sekedar memahami dan mengetahui isi daripada hukum Taurat, tetapi tidak diwajibkan untuk menjalankannya. Tidak ada keharusan. Sementara dikatakan saudara Gini Blender bang, tadi, tidak ada seorang pun hukum yang Taurat. mampu menjalankan hukum Taurat seperti itu. Nah, itu dia alasannya. Anda mampu? Ya, Coba. ya, oke, gini bang. Coba Anda buka data Matius 23 Anda mampu nomor. nggak bang? Ya, sebentar. Itu Murid-muridnya kata Yesus. Murid-murid Yesus mampu melakukan apa yang terkandung dalam hukum Taurat. Murid-murid Yesus ya yang setia ya, berbeda dengan para pembangkang. Dengar bang, ini data dalam Bible Anda sendiri. Matius 23 nomor 3. Turutilah apa yang mereka ajarkan. Maksudnya apa? Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang setia mengikuti ajaran bagaimana ahli Taurat itu mengajarkan hukum Taurat kepada kaum bangsa Yahudi. Nah, kepada murid-muridnya, Yesus berpesan, ikuti apa yang mereka ajarkan, akan tetapi jangan ikuti perbuatan mereka.
Karena mereka mengajarkan hukum Taurat agar manusia memahami isi dalam kandungan hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya, hanya sekedar memahami saja, mengetahui saja. Oh, hukum Taurat ternyata ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham kita. Kita dibuatnya menjadi paham oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi tidak melakukan isi dalamnya. Nah, timbul pertanyaan ketika mereka menyampaikan kepada orang Yahudi, wahai ahli Taurat, kamu mengajarkan kami hukum Yahudi, hukum Taurat, Musa. Namun kenapa kamu tidak melakukannya? Apa sebabnya? Karena apa? Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi kalian tidak perlu. Kalian hanya sekedar untuk memahami isi daripada Taurat. Makanya alasan Anda tadi yang baru kami dengar, karena tak satu pun manusia sanggup melaksanakannya. Buka Daniel 9 nomor 27. Ya. Raja keji itu, raja si pembinasa ini, pembinasa manusia, akan menyatakan kepada orang-orang bahwasannya perjanjian antara Tuhan dan manusia. Dia mengabarkan kepada manusia bahwasannya perjanjian itu akan terasa berat bagimu. Itu Daniel 9:27. Perjanjian antara Tuhan dan manusia akan terasa berat bagimu. Jadi maka daripada itu, jangan lagi kamu terkena perhambaan. Galatia 5 nomor 1. Tuh. Aku lanjutin dulu ya tadi ya, aku lanjutin. Yuk. Gantung, aku lanjutin dulu. Aku lanjutin dari penjelasan kitab ini, gantung. Ya. Ya. Jadi kitab sebelumnya ya, ini paralel ya. Jadi kita runut, oke? Terciptalah Bible Clan yang di dalamnya itu bercampur aduk. Dah. Nah, Yesus mengatakan ya, ini antara Nabi Isa dan Yesus. Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Arti kata menggenapi, menyempurnakan. Ini salah satu ya, kita berikan bukti ya. Artinya, bukti bahwasanya apa yang di dalam Bible Clan itu berparalel kepada Al-Quran sebagian ya, nggak semuanya, sebagian ya. Yang namanya penggenapan itu adalah penyempurnaan dari kitab, penyempurnaan ya. Contoh, di manakah penggenapan di dalam Bible Clan? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku meniadakan perintah hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat. Di manakah data penggenapan yang disampaikan Yesus tersebut? Mana? Tidak ada. Contoh, yang namanya penggenapan penyempurnaan. Oke, salah satunya apa? Di situ ada tertulis, hormati kedua orang tuamu. Ada ya? Nah, kemudian bertanya, bagaimana kita cara menghormati orang tua? Kan hanya sebatas hormati orang tua saja, jangan membunuh. Nah, bagaimana nanti suatu saat ketika ada orang melakukan pembunuhan? Apa hukumannya? Kan nggak ada tuh, nggak diterangkan itu. Ada nggak diterangkan? Terus jangan mencuri. Nah, bagaimana nanti ketika orang mencuri? Terus diapain orangnya ini yang mencuri ini? Ada nggak penjelasan dari Yesus kayak gitu? Nah, itu yang dikatakan penggenapan. Nah, di manakah penggenapannya? Di Al-Quran. Banyak. Ketika dikatakan hormati kedua orang tuamu di surah Al-Isra 23. Ya, ketika janganlah kau berkata kepada kedua orang tuamu. Janganlah kau berkata kepada kedua orang tuamu. Ya. Dan peliharalah dia di masa tua dia. Itu hormatin. Yang kedua, jangan berzina. Udah, di surah An-Nur ayat 22. Perempuan pezina dirajam. Siapa perempuan yang melakukan zina maka akan dirajam, didera. Dalilnya ada. Ada di Al-Quran. Itu penggenapannya. Terus apa lagi? Banyak. Jangan mencuri. Potonglah tanganmu, surah Al-Maidah. Potonglah tanganmu apabila ada orang mencuri. Ya kan? Jangan menghina orang lain. Nah, itu yang dikatakan penggenapan, penyempurnaannya. Berlanjut ini semua nih. Ini berlanjut nih semuanya. Makanya Nabi Muhammad, makanya Yesus mengatakan akan ada seseorang yang datang kepadamu. Ya kan? Membawa kabar baik. Itulah disebut siapa? Di sinilah Nabi Muhammad. Dah. Nah, kemudian apalagi persamaannya? Itu tadi ya penggenapan ya. Justru di dalam Bible Clan bukan ada penggenapan, tetapi pembatalan. Efesus 2:15. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib,
telah membatalkan segala ketetapan dan ketentuan hukum Taurat. Batal. Sedangkan di Matius 5 nomor 19 tidak ada satu iota pun. Janganlah kau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat. Siapa yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki kerajaan paling rendah di kerajaan sorga. Siapapun, tidak ada satu iota pun, satu pun tidak boleh dihilangkan hukum Taurat, tidak boleh. Tetapi Paulus mengatakan, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala ketentuan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Batal. Nggak ada pengenapan ya. Nah, itu tadi pengenapannya. Terus apa lagi? Baik, Yesus dan Isa. Apakah ini dua orang yang sama? Ya, apakah ini dua orang yang sama? Ini tadi Nabi Musa meneruskan ya. Nabi Musa, ya, hukum Taurat itu diteruskan oleh Yesus. Ini kan meneruskan nih kan, menyampaikan kepada Bani Israel. Hanya saja di saat dia menyampaikan, difitnah oleh orang-orang Yahudi. Belum selesai misinya, mereka difitnah. Siapa itu? Nabi Isa. Nabi Isa difitnah. Apakah kalian meyakini dua orang yang berbeda atau dua orang yang berbeda satu orang yang sama? Otomatis ini satu orang yang sama tapi berbeda cerita. Sepakat nggak? Satu orang yang sama antara Yesus dan Isa. Sepakat ya? Sepakat bang. Sepakat? Nah oke. Satu orang yang sama hanya berbeda cerita. Nah, Beda cerita bang. beda cerita. Nggak apa-apa. Sekarang kita buktikan. Oke. Saat itu Nabi Isa, ya, kalau sejarahnya dari kelahiran udahlah nggak usah kita ceritakan. Berjalan waktu dan orang-orang Yahudi sebenarnya ya, mereka sampai saat ini menginginkan Mesias itu ada datang. Hanya saja mengharapkan, hanya saja mereka inginkan dari keturunan raja mereka. Itu yang mereka inginkan. Sedangkan Yesus dari Nazaret, mereka menolak. Sebenarnya mereka Yahudi ini tegar tengkuk, ya. Sebenarnya mereka menyadarin kalau Mesias yang dimaksud itu adalah diutus kepada mereka. Hanya saja mereka tegar tengkuk dan mengharapkan keturunan dari raja mereka. Itu yang mereka menolak. Sampai sekarang ini pun mereka masih menunggu Yahudi kan? Sampai saat ini masih menunggu kedatangan Mesias. Apalagi Nabi Muhammad tidak dari keturunan Sarah. Berbeda lah, mereka pasti menolak. Dah. Saat Nabi Isa, jadi orang-orang imam-imam Yahudi memfitnah dengan cara apa? Menyampaikan kepada Pilatus bahwasanya ada seseorang yang ingin menggulingkan kerajaanmu. Mereka tidak berani langsung, ada seseorang yang ingin menjatuhkan dan menggulingkan kerajaanmu. Kemudian Pilatus memerintahkan untuk menangkap Yesus, mencari Yesus. Nah, disitulah cerita versi Islam ya. Cerita sampai di situ. Ketika mau ditangkap, diangkat. Udah. Di saat diangkat oleh Allah, diselamatkan, namanya utusan. Sampai di situ aja ya ceritanya ya, sampai di situ aja Islam. Di surah Al-Maidah 116, Allah berdialog dengan Nabi Isa. Ditanya Allah itu, Tuhan kami bertanya kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, selama di bumi, adakah kau dan ibumu mengatakan dua orang Tuhan? Pernahkah kau mengatakan kau dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Ditanya tuh sama Nabi Isa. Tidak patut bagiku mengatakannya ya Allah, kata Nabi Isa dijawabnya. Tidak patut bagiku. Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku, kata Nabi Isa. Lalu, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Kata Allah di surah Al-Maidah 17. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama nggak? Sama ya? Sama. Nabi Isa dituntut, apa yang kau katakan kepada mereka? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku akan menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan ini. Dan aku akan bersaksi kepadamu Tuhan, aku akan bersaksi atas apa yang aku ucapkan ini nanti. Makanya kalian mempercayai di akhir zaman nanti Yesus turun ke bumi untuk menghakimi. Islam meyakini Nabi Isa turun ke bumi untuk apa? Untuk menghancurkan salib. Dengan bertanya kepada seluruh Kristen, disitulah akan dituntut. Wahai seluruh Kristen, berkumpul kalian di sini kalian semua. Ketika turun ke bumi nih, Yesus dan Nabi Isa, ya turun ke bumi. Wahai seluruh Kristen, aku dituntut oleh Tuhanku. Aku telah berjanji kepada Tuhanku, aku bersaksi di depan kalian. Kesaksianku adalah, aku difitnah. Aku pernah mengatakan diriku Tuhan.
hei seluruh Kristen, coba tunjukkan kepadaku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku. Ayo, di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sedangkan aku berkata kepada Tuhanku, aku bukan Tuhan? Di mana? Di mana pernah aku dan ibuku adalah dua orang Tuhan? Tunjukkan datanya. Nah, ini kalian tuntut, kalian pikirkan ini. Inilah nanti Yesus akan katakan kepada kalian. Karena memang ia bersaksi di depan Tuhanku, bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kalian tidak bisa, disitulah nanti kalian tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, akhirnya apa? Yesus menghancurkan salib. Akibat salib inilah aku dipitnah. Babi inilah yang membuat kalian rusak. Dibunuh semua babi. Babi ini yang membuat rusak. Ingat, loh, memang sekarang aku tanya samamu, oke, Wai. Seandainya, Wai, kalau ditanya Yesus seperti itu, Wai, apa kau jawab, Wai? Coba kau jawab dulu. Coba jawab dulu, Wai. Katanya ceritanya sampai di mana, Pak? Enggak, kalau Yesus datang seperti itu, apalah jawaban kau, Wai? Bisa cuma sampai di itu, Bang, ya, di Jawabnya Pilatus apa? itu ya. Hah? Capek Bang Blender. Maksudnya Apa ya, Cak? Nabi Isa cuma Capek. Kan salibnya banyak tuh, nyampe yang di besar sampai yang kecil. Pilatus atau gimana, Bang? Maksudnya ditanya, kalau Yesus bertanya, hei seluruh Kristen, Bukan tadi, aku Pak. dituntut. Tadi Apa? katanya Apa? Nabi Isa cuma nyampe di Pilatus. Sampai di sebelum Pilatus. Oh, sebelum Pilatus dia waktu dia dicari, ya kan? Pas penangkapan dia, disitulah berganti. Jadi ceritanya gini ya, Yudas kan datang kan, Yudas memberitahu, ya kan? Kalau kalian dari Yudas ya, cuman kami nggak sebutkan siapa Yudas, belum pasti dalilnya, tetapi disebut Hawariun ya, yang memberitahu di mana keberadaan Nabi Isa itu Hawariun disebut, ya. Kami juga tidak memastikan Yudas, oke? Hawariun. Nah, di saat mendatangi di sebuah rumah, bukan rumah ya, ada sejarahnya itu. Kalian buka di YouTube, pertama kali Nabi Isa diangkat ada di sebuah rumah gitulah ya, sebuah rumah, di situ diangkat. Dicari lah, Hah? Hah? dicari sama Apa? orang, maksudnya Dicari Iyalah, tentara Romawi. tentara Romawi dia dibawalah. Hawariun ini didampingin oleh tentara Romawi untuk menuju ke tempat Nabi Isa, kan begitu? Udah. terus langsung Udah, Nabi Isa diangkat begitu sampai di rumahnya untuk memastikan Hawariun tersebut masuk duluan ke dalam rumah untuk memastikan Nabi Isa itu ada di dalam atau tidak, kan begitu? Paham ya? Iya, Udah? terus. Nah, jadi tentara Romawi ini masih nunggu di depan rumah dengan berkuda, kan begitu? Setelah keluar lagi yang Hawariun ini, mereka langsung menangkap. Ini dia orangnya. Mereka langsung menangkap, disamakan mukanya, diserupakan mukanya, wajahnya diserupakan. Ini dia, berubah wajahnya serupa dengan Nabi Isa. Begitu keluar dari rumah, langsung tentara Romawi menangkap Hawariun ini. Yang Allah katakan wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Wah, ini dia orangnya, tangkap. Udahlah, dibawalah, diseret. Nah, itulah dia, diserupakan wajahnya. Padahal Nabi Isa sudah diangkat. Bukan Nabi langsung Isa. diangkat gitu, Bang, ya. Abang. Iya, diangkat langit. Itu yang diserupakan siapa itu? Langsung diangkat. Enggak bisa disebutkan. Allah nggak menyebutkan. Berarti belum Itu tentu solusi yang itu, Bang. datang. Langsung angkat gitu, Bang. Tidak izin. mengalami kematian, kebangkitan enggak, Bang, ya? Izin, Enggak. Iya. Hah? Di dalam kitab Ulang. Maksudnya gini, Bang. Ya, maksudnya, sebentar. Dalam Katanya kan cek. sama kan, Isa sama Yesus Cek. kan sama. Suaraku Ya. ada. Ada. Oke, izin ya. Di dalam kitab Ulangan 21 nomor 22, kita ketahui ini, kematian anak manusia pada kala itu adalah dengan cara mati digantung di tiang salib. Ya kan? Kristen, Iya. Islam juga mengakui akan hal itu, ada peristiwa itu. Terjadi di masa itu ada seorang anak manusia yang digantung di tiang salib. Ulangan 21 nomor 22. Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada Bani Israel. Wahai orang Yahudi, wahai Bani Israel, ini sudah menjadi ketetapanku yang tidak boleh kamu langgar. Apakah itu? Apabila ada seseorang yang berdosa, yang sepadan dengan hukuman mati, maka kau gantunglah dia pada sebuah tiang. Ingat, kata Tuhan, hanya orang yang berdosa, yang dosanya sepadan dengan hukuman matilah yang harus kau gantung.
tidak boleh orang benar. Kalau kamu melakukan hal kebalikannya, maka aku akan murka kepadamu. Ya, itu ketetapan. Ulangan 21 nomor 22 yang tidak bisa dibantah siapapun. Manusia manapun tidak bisa membantahkan. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu. Apa kata Allah? Al-Maidah 33. Ketetapan bagi orang Israel. Apabila ada seseorang yang memerangi Allah, memerangi Rasul, maka dia wajib dibunuh dan wajib juga disalibkan. Nah, tadi yang dosa yang sepadan tadi dengan hukuman mati adalah dosa-dosa orang yang melakukan pelanggaran terhadap Tuhannya dan mengingkari para nabi yang pernah diutus ke dunia. Itulah dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Maka kau gantunglah dia pada sebuah tiang. Allah juga mengatakan hal sama. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard zalika khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati minal khasirin, kalau nggak salah seperti itu. Al-Maidah 33. Jadi itulah ketetapannya. Nah, terkait dengan Yesus mati di tiang salib, itu mustahil. Karena kita mengakui Yesus itu orang benar. Apakah dia pantas di tiang salib? Mati terhina di tiang salib? Dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengenal Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil itu. Maka Allah dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Diserupakan wajahnya dengan orang lain. Terkait dengan siapa orang tersebut, Allah menegaskan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusalabu. Artinya orang yang digantung itu adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Begitu ya, Bro? Oke, Bro, nih. oke. Udah pergi Aku teruskan ya. Ya, ini secara aku runut ya. Kita diskusi aja Gini dulu Bang, tuh. gini dulu. Hah? Diskusi aja. Iya, diskusi ya. Gini dulu Bang. Gini loh. Maksudnya Dua lagi, bahwa oke. Jadi, tunggu dulu. Isa Bang. tidak- Tunggu dulu. Isa tidak Jadi dibangkitkan begini, gitu ya. Bang. Di dalam Langsung kitab diangkat suara, seperti itu. yang disebut Tunggu, yang tunggu. melakukan Maksudnya- pelanggaran. maksudnya seperti ini. Sebentar, Wai. Apakah Yang Nabi melakukan Isa tidak pelanggaran, dibangkitkan, Wai, yang langsung melakukan diangkat pelanggaran. itu? Tidak. Ntar Bang Eri. Orang ini nggak mau dengar ini. Aku paham. Dia memang Maksudnya dua gini dulu, mau maksudnya, ini bebal. apakah Nabi Sekarang Isa gini itu apa? langsung tidak dibangkitkan langsung Tidak. Enggak, ia diangkat, diselamatkan. tidak mengalami Sesulit- kematian. sesulit- Tidak mati. Sesulit itukah Tuhan? Sesulit Tidak itukah mati. Tuhan memilih salah satu hambanya? Tidak mati. Maksud gini, Sesulit itukah Tuhan apakah Nabi Isa memilih tidak salah mati satu dan tidak hambanya dibangkitkan? yang masih dihidupkan hingga sampai sekarang, dari abad pertama sampai sekarang? Sesulit itukah Tuhan melakukan itu? Mampu Tuhan itu ya menghidupkan manusia yang dipilihnya selama 2000 tahun lamanya. Apakah sesulit itu bagi Tuhan? Tidak. Jadi Nabi Allah Isa alaihissalam itu terangkat dalam keadaan hidup, ruhnya belum terlepas dari jasadnya, belum terlepas. Mutawafika wa rafi'uka ilayya wa maksudnya dia mutahhiruka tidak minal mengalami ladzina kafaru. kematian dan Al-Imran, kebangkitan seperti itu. Al-Imran. Bang Eri, Gimana? Nabi Isa Gimana? Nabi Isa tidak mengalami kematian Belum. Tidak. Belum masanya. Di dalam kitab Tidak. sendiri, Ibrani 9:27, orang hidup sekali dan mati sekali, lalu dibangkitkan juga sekali. Jadi, hakikatnya sebagai manusia, kita lahir, kita Iya, hidup, maksud- kita mati, lalu maksudnya kita gini, dibangkitkan. Itu hanya Aku sekali. tanya nih Bang, apakah Nabi Isa Tidak mengalami mati. kematian Belum, dan Tidak, kebangkitan? belum kematian. Dia diangkat ke langit, dia masih hidup, ya. Sudah belum. Belum, dia nggak mati, Belum dia nggak wafat, mati. belum Nanti, wafat. nanti akan turun lagi dia ke bumi, diturunkan dia Nanti zaman wafat itu nggak tadi. seperti itu? Iya, nanti, belum. ya pada masanya dia akan wafat, tapi setelah selesai urusannya. Karena satu-satunya nabi yang diutus ke dunia yang belum melakukan peperangan adalah Nabi Isa alaihissalam. Semua para nabi itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang jahil,
Itu seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Nah, Musa. gini bang, Semua makanya para itu nabi diutus ke kesalahannya dunia. seperti ini. Sebentar bang, Kalau anda tidak, sebentar bang, sebentar, gini bang, kalau anda sebentar. tidak Nabi Isa mengakui yang bahwa Nabi diketahui itu dibangkitkan, datang. Sabar mati dan dulu dibangkitkan, bang, berarti anda salah. Berarti tidak sama. sabar dulu. Nah, itulah kenapa kita bisa beda. Karena sumber pengetahuan kalian tentang kematian anak manusia itu bersumber dari ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau mau Anda, saya buka semua, saya bongkar semua isi kitabmu, keyakinanmu, Bukan, berarti ya. Sebentar berarti lagi. gini. Karena anda kan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, kematian dan tidak dibangkitkan. Tidak mati, Nabi Isa tidak mati. Coba baca di situ Nanti akan bang, turun lagi. di di surah Maryam ini. Nabi Isa, Kenapa? Nabi Isa Iya, dibangkitkan. itu doanya. Itu Tidak. doanya itu. Itu Coba, doanya. coba. Surah Maryam 33 kan? Iya, Kau baca surah Maryam 33 15-nya. Kau baca surah Surah Maryam Surah. ayat 15-nya. Baca surah Maryam ayat 15. Itu kan Begitu ceritanya juga jelas Nabi itu Yahya. bang. Baru waktu kelahiranku, kematianku dan kebangkitanku itu. Aduh. Coba jelaskan. Bang Wai, kalau di Islam itu memang tidak mengalami kematian, nggak usah dibantah tadi pakai ayat. Bukan, Itu beda coba. lagi. Coba surah Wah, Maryam itu, ya. Maryam Kau 33 itu baca coba. ayat 15-nya. Kau baca ayat 15-nya. Jangan kau ambil tentang kisahnya Nabi Isa. Di situ ada 2 kisah. Iya Ada 2 kisahnya, kisah di situ. kisahnya Nabi Isa. Kalau anda bilang tidak dibangkitkan berarti ini apa nih bang? Iya, Surah Maryam 33 ini. dia belum, semua manusia pasti akan mengalami namanya kematian. Allah begitu gampangnya Allah itu menghidupkan Nabi Isa sampai sekarang. Jadi Nabi Isa itu belum merasakan yang namanya kematian. Nah, setelah turun kedua kali dia berada di dunia, disitulah nanti dia akan mengalami yang namanya wafat. Ya, namanya wafat. Ya gini. Jangan gini kau ya. paksa, Wai. Jangan. Karena Nabi Isa belum mati, dan- belum mati. Jangan paksa. Gitu Karena jangan belum- dipaksa. Udah gitu aja. Jangan kau paksa, Wai ya. Nabi Isa belum mati, udah titik. Gak usah Iya. panjang-panjang, kita diskusi aja, udah. Artinya Udah. jangan sama-samakan dengan Yesus. Ya udah. Gitu. Enggak Beda. siapa yang menyamakan tadi kan ginilah kau. Kan dari awal perbedaannya di mana setelah Menyamakan berarti Astaga, kau nggak nyambung, Wai. Kan tadi dari awal sudah kukatakan, kau percaya nggak nih, Wai? 2 orang yang sama atau 2 orang berbeda, satu orang yang sama tapi 2 orang apa ya? Dua orang, dua orang ya? 1 orang yang sama atau 2 orang yang sama? Cerita. ceritanya 2 cerita. 1 oknum yang sama, 2 cerita berbeda. tidak lengkap. Ya kan percaya kok kan? Kau tadi meyakini Yesus dan Isa ini sama, tetapi cerita yang membedakan. Ya kan? Benar kan? Seperti itu kan? Kita siapa yang benar coba? Ya iya, itu tadi, itu dulu poinnya. Jangan kau mengatakan, oh disama-samakan. Tadi kau sudah mengakuin, sekarang kau bilang, oh disama-samakan. Ya udah, itu dulu. Seperti itu. Tapi kita cari dulu. Oke, nggak apa-apa. Iya kebenarannya. Baik. Yang penting kau meyakini dulu satu orang yang sama. Oke, Ya, jadi berbeda sama. cerita, berbeda cerita. Jadi siapa yang benar di situ? Kita bahas. Berbeda cerita. Baik, oke. Kalau versi Islam, ya versi kami hanya sebatas sampai di situ saja, diangkat. Udah habis itu udah nggak ada lagi. Oke. Kalau versi Udah sampai kami, situ Bang. aja. Oke, kalau versi kami Disalib kan? Disalib kan? Lanjutannya karena Nah, ada bukti juga sejarah lengkap, bukan cerita gini Wai, dongeng-dongeng seperti enggak ada. gini Wai, sama juga Yudas kan sama. Hawariyun yang memberitahu di mana keberadaan Nabi Isa itu adalah Hawariyun disebut. Ya, Hawariyun atau murid Yesus, tapi tidak disebut murid Nabi Isa, tapi tidak disebutkan namanya. Sama kalian, disebut siapa? Yudas. Sama ini kan? Nabi Isa ataupun Yesus ketangkapnya diberitahu oleh seseorang. Benar kan? Apakah gini Bang? Apakah Isa juga mempunyai 12 murid? Iya. Disebut Hawariyun. Iya, maksudnya 12 murid itu Bang? Iya, disebut Hawariyun. Kenapa? Kalau Anda percaya 12 murid, berarti penyaliban itu benar. Oh tidak. Oke. Karena apa? Kau nih, karena apa? Aku jelaskan dulu karena murid-muridnya
mengikuti Yesus seperti itu. Contoh, Petrus disalib juga, mati seperti itu. Berarti benar adanya cerita itu. Kalau Anda Oke, meyakini bahwa 12 murid Nabi Isa juga ada. oke, Maka baik. cerita siapa yang benar di sini coba? Oke, baik. Adakah Sama benar? 12 murid. Oke, 12 murid ya. Kita anggap versi kalian Yesus ditangkap, dipukuli, dirajam. Saat itu, Bunda Maria, bagaimana perasaan seorang ibu yang melihat anaknya dipukuli di depan mata kepala kita? Pertanyaannya, adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang apa yang terjadi terhadap Yesus? Adakah Bunda Maria mengetahui ketika Yesus ditangkap? Adakah? Sebagaimana malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria waktu ingin menitipkan ruh di dalam kandungan. Malaikat Gabriel datang. Tetapi di sini adakah? Adakah malaikat Gabriel datang menyampaikan kepada Bunda Maria tentang apa yang terjadi terhadap Yesus? Dia ditangkap, dipukuli. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya dipukuli, diludahi, dirajam, hingga disalib, Makanya itu, dibunuh di depan anak? Bagaimana Bang perasaan? Brother, kami orang Katolik mengimani Bunda Maria sebagai Bunda suci yang taat. Oke, tuh, baik. Itu, Gini. bukan iman Oke. kami Katolik seperti itu. Kalau Anda Oke. mempercayai Bunda Maria, Anda salah ini. Aku bicara sejarah. Oke, aku bicara sejarah. Bu, enggak, sama ini ya. Oke. Maksud kita kayak Gini loh, ini realita yang terjadi. kalau Ini murid kronologi. benar Why? Kau belum baca, why? Aku menjelaskan kronologi kejadian, why? Kronologi kejadian. Kau belum baca, why? Jelaskan di sini karena Anda kurang paham karena gini. Cerita kalian tuh stop di penangkapan doang. Iya, aku menjelaskan tentang kau penyalipan ini. Aku jelaskan tentang penyalipan ini sama kau menurut kitabmu. Oke? Nah, jadi Yesus itu kan disidang kan? Disidang dia nggak? Waktu ditangkap. Hah? Iya, terus. Oke, Yesus disidang. Di dalam persidangan ada 3 kali persidangan dinyatakan dia tidak bersalah, benar kan? Setelah disidang, Yesus dinyatakan tidak bersalah, benar nggak? Benar nggak? Oke, kemudian Pilatus berkata, ada 2 Yesus saat itu, Yesus Barabas, Yesus Kristus. Oke, ada 2. Nah, kemudian Pilatus mengatakan kepada mereka, tapi sebelumnya istri Pilatus sudah mewanti-wanti kepada Pilatus, ya, jangan kau hukum Yesus Kristus nih, itu akan menyebabkan malapetaka buatmu. Udah mimpi gak benar. Tetapi Pilatus mengatakan, di antara 2 ini, siapakah yang ingin kalian salibkan? Terus imam-imam mengatakan, salibkan Yesus Kristus, salibkan, itu kan? Ya kan? Orang para imam Yahudi mengatakan, salibkan Yesus Kristus, padahal dia tidak bersalah. Seharusnya yang disalib itu Yesus Barabas. Hanya saja imam Yahudi yang menginginkan Yesus itu untuk mati disalib. Benar ya? Jelas kan? Gini loh, ketika Bunda Maria mengetahui di dalam persidangan anaknya dinyatakan tidak bersalah, kemudian dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Kau contoh, kau ini ditangkap. Karena sudah tahu. Di mana tahu? Di mana taunya dia? Coba Bunda Maria di mana taunya? Dari mana Bunda Maria tahu? Aku cerita ke belakang lagi Bang, seperti itu. Ya, dari mana taunya Bunda Maria? 12, Hmm. orang tuanya mencari dia kan, terus bilang, kamu kemana? Ternyata dia dibawa cuti, terus katanya, kenapa kau mencariku? Ini kak, inilah rumahku. Maka dari situ Ibu Maria udah mengetahui seperti itu. Mengetahui apa? Tentang penyebab. Gini loh, kita bicara. Semua itu Bang. Dia menangis nggak? Dirudung, dia dikumpul. Dengar ya, Bunda Maria saat itu, bagaimana perasaan seorang ibu? Kau contoh, kau ditangkap polisi, diadili di sidang. Mengimani dia. Tunggu dulu lah, selesaikan dulu. Ini ku berikan analogi sama kau dulu, Wai. Katolik. Wai, ku berikan analogi dulu sama kau. Bagaimanakah perasaan seorang ibu ketika dinyatakan anaknya tidak bersalah tetapi dihukum mati? Di manakah keadilan itu? Hah? Bagaimana juga perasaan seorang anak melihat ibu menangis, ya, ketika dipukulin? Bagaimana perasaan seorang anak? Sedangkan kita saja melihat anak kita masuk rumah sakit, dia menangis, saja nggak sanggup kita. Apalagi bagaimana? Apa yang dikatakan Bunda Maria? Hei, malaikat Gabriel,
ada apa ini? Apa yang terjadi? Aku begitu mencintai anakku yang tadinya aku belum siap untuk menjadi seorang ibu, tetapi karena perintah dari Tuhan, aku harus siap untuk menerima anakku ini. Ketika aku mengandungnya, melahirkannya dan mencintainya, kenapa di saat seperti ini kau biarkan dia mati terbunuh? Apa salahku? Di mana keadilanmu Tuhan? Di mana aku sangat mencintai? Kenapa kau biarkan Yesus seperti ini Tuhan? Kan dilema saat itu. Bunda Maria tidak terima dengan perlakuan tentara Romawi terhadap Bunda Maria, terhadap Yesus. Akhirnya apa? 500 orang berkumpul di situ. Berkumpul mengerumuni Bunda Maria, benar gak? 500 orang berkumpul memberikan semangat kepada Bunda Maria. Karena anaknya dibunuh, dinyatakan tidak bersalah, tetapi tetap dibunuh. Jadi orang-orang sekitar itu memberikan dukungan kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria bersedih, benar kan? Benar ya? Oke. Nah, saat berkumpulnya 500 orang di situ ramai mendukung Bunda Maria, disitulah Pilatus menjadi galau. Disitulah mulai Pilatus panik. Paniknya kenapa? Takut kerajaannya terguncang, terjadinya peperangan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Tentara Romawi memberikan doktrin kepada orang-orang Yahudi di situ. Yang biar supaya jangan sampai ricu nih, biar supaya jangan ricu. Yang disalib ini atas kehendak dia. Yang disalib ini Tuhan. Ketika kalian percaya dia disalib, maka dosa-dosa kalian akan ditebus. Tujuan dia disalib ini untuk menebus dosa-dosa kalian. Ini bicara dengan orang Yahudi nih. Ini saat itu tentara Romawi berbicara kepada orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi di saat itu. Di mana ada di Kisah Para Rasul? Ada di KPR 2. Udah? Nanti kita ceritakan. Nah, ada. Sekarang aku tanya sama kau, dosa penyaliban ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Benar kan? Fungsi penyaliban ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan apabila kalian meyakini penyaliban ini, maka kalian akan masuk ke dalam sorga. Itu kan yang disampaikan, doktrin. Udah. Kemudian, udah. Anak kan bertanya Bunda Maria kan, Bunda itu setia. Iya, tapi kan akhirnya apa? Amanlah posisi itu. Posisi itu amanlah, tidak terjadi kericuhan. Udah? Anda baca di Lukas itu bang. Kau buka Kisah Para Rasul 2 di Pentakosta. Udah. Saat itu orang-orang Yahudi mempercayai penyaliban tersebut. Saat itu ya, mereka mempercayai. Tiba-tiba di Pentakosta datanglah Petrus dan 11 murid lain. Ada ya di Pentakosta. Kedatangan Petrus dan 11 murid lain, langit menggelegar, api menyambar, ya kan? Langsung datang dan langsung berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi terkejut, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Bingung terkejut. Langsung Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Hei orang-orang Nazaret, orang-orang Yahudi, Yesus, dengarkanlah perkataanku ini dan camkanlah perkataanku ini, kata Petrus. Camkanlah perkataanku ini di depan orang-orang Yahudi. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, tetapi Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut. Karena dia tidak mengalami kuasa maut. Ya, sekali lagi ya. Yesus tidak mengalami sengsara maut dan dia tidak mengalami kuasa maut itu. Tidak mungkin ia mengalami kuasa maut. Ini pernyataan Petrus loh. Mengatakan kalau Yesus itu tidak mengalami sengsara saat ini. Berarti Anda salah seperti ini. Yesus berkata, pada ketika akan bangkit kembali. Aku tidak cerita bangkit. Tunggu dulu lah. Jangan aku nanti. Jangan mengeles. Ini Pentakosta. Kau buka Kisah Para Rasul 2 satu perikop. Baca. Udah baca nggak kau? Aku kasih ayatnya kata Yesus ini loh. Udah baca nggak satu perikop? Udah baca nggak? Nggak. Kau udah baca nggak satu perikop? Udah baca nggak? Udah baca nggak? KPR 2 Pentakosta. Udah kau baca? Penyalipan dulu. Ya aku tanya, kau sudah apakah kau sudah membaca satu perikop? Penyalipan udah bang, udah semua bang. Pentakosta sama Serambi Salomo, Kisah Para Rasul 2 sama 3. Udahkah kau baca satu perikop? Terus bang apa? Kalau kau belum baca jangan kau bantah, Wai, ya. Kalau kau belum baca jangan kau bantah. Aku udah membaca bolak-balik. Oke? Nah, itu di Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Oke, anak kan bawa kisah
para rasul. Kalau aku bawa itu nanti kau tanya, siapakah yang menulis itu? Siapakah itu? Paulus kan? Paulus kan? Tidak, tunggu dulu lah. Tunggu, aku selesaikan dulu. Aduh, mak, ya ampun. Seperti itu bang. Kalau saya Ya, kau dengar, aku nggak mau kemana-mana. kalau ayat yang lain, Aku runutkan ya ceritanya di kronologinya, aku runutkan. Kau paham Maka gak? itu aku yang lanjut. Kalau Udah, lanjut ya. Saat itu, oke. Jangan dipotong-potong lah, nanti aku jadi lupa. Kau pun jadi potong-potong. Kau dengar aja, ini yang usah. jangan lari kemana-mana. Loh, itu udah. Makanya kau sudah baca enggak? Satu perikop udah baca enggak? Aku bilang tuh Bang Blener, kalau aku baca di Kisah Para Rasul nanti Astaga, aku enggak. Satu perikop. Paulus. Kisah para bukan loh. Karakternya Paulus. Nanti kan Kisah Para Rasul 2, KPR 2, KPR 3, 1 sampai 47. Apakah sudah kau baca? itu kan karangan Paulus, itu kan andalanmu ya kan. Siapa? Jadi kau mengatakan karang Paulus itu nggak benar? Maksudnya nanti kalau aku bawakan ayatnya di situ nanti kau Astaga. tanya, itu kan Kali aku karangan ini. Paulus, itu kan ini ya kan. Aku mana? Ini aku berbicara konteks tentang penyalipan. Jangan dulu ke sana-sana kau larinya. Ini Bang. Astaga. Kau dengar dulu lah. Aku sudah baca satu perikop. Kau sabar dulu lah. Aku sudah baca satu perikop ini. Kau dengarkan saja lah. Dengarkan saja dulu ya. Dengarkan saja ya. Kalau kau belum baca ya, dengarkan ya. Ya. Oke. Ketika Petrus mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengalami kuasa maut. Yesus tidak mengalami sengsara maut. Waktu Yesus dipukul, dirajam, dibunuh hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan kesengsaraan yang dihadapi Yesus? Yes, kesengsaraan. Faktanya, tetapi Petrus mengatakan Yesus tidak mengalami sengsara maut. Kira-kira, ya, dari dalil ini hampir samakah seperti di Al-Quran bahwasanya Nabi Isa diangkat, dia tidak mengalami kuasa maut, tidak mengalami kematian? Oke, kita skip itu dulu. Kita skip dulu ya. Kemudian di ayat iya sengsara maut. Kuasa maut itu ya. Iya, tadi kan sengsara. Ya, kuasa maut ini. Sengsara, Maut tadi kan beda. sengsara. Sengsara Dia maut beda. itu kan maksudnya maut itu kan mati kan? Ini kan maut kan? Maut kan mati Beda. kan? Iya, beda itu Bang. Ya udahlah, dia mengalami sengsara sampai dia mengalami kesengsaraan hingga mati. Makanya disebut sengsara maut. Itu maut itu. Benar. Berarti Anda salah. Aduh, aku Sengsara maut peninggalan. itu tidak sama. Sengsara yang kau alami kau masih hidup. Kau diam dulu lah, dengar dulu lah. Nanti kau nggak fokus. dulu, baru lanjut. Aduh, Yang mana-mana. kau kan aku bilang skip, nanti aku skip nanti dulu. Itu aku nggak mau ke situ. Ini jalan ceritanya, ini jalan cerita. Aku sampaikan kepada kau. Kau dengar dulu, ini jalan ceritanya. Kau biar paham. Yang tadinya orang-orang Itu gimana sih coba? Jelaskan Aduh, dulu. sengsara mah. Waktu Yesus dipukul, dirajam, diludahi, itu merupakan kesengsaraan tidak? Itu merupakan kesengsaraan tidak yang dihadapinya? Apakah itu sengsara maut? Maut itu kan mati, dia kan mati. Ini? Makanya jangan pendek. Loh, maut itu kan mati kan? Iya kan? Sengsara maut itu artinya Ya, bukan di sengsara maut, bukan kesengsaraan, seperti manusia biasa. kesengsaraan yang dihadapi sampai dengan menjelang Kalau Anda kematiannya. manusia biasa masih hidup berarti artinya Anda belum mengalami sengsara maut. Aduh, Mak Jang, aku nanti dulu, Sudah aku pahami skip. dulu itu. Oi, skip. Aku tadi bilang skip, nanti dulu kita. Aku lanjutkan dulu cerita ini, ya. Skip dulu. Cuma ingatkan Ya. aja nanti lupa. Oke, udah. Sengsara maut itu tidak sama dengan Iya, aduh Mak Jang. Udah. Oke. Jadi, ketika Petrus dan 11 murid lain berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang selama itu Yahudi mempercayai penyaliban tersebut, akhirnya dengan kedatangan Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya penyaliban itu tidak benar. Itulah penjelasannya. Penyaliban itu yang selama ini kalian yakinin itu tidak benar. Udah? Kemudian di akhir khotbah, Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Udah, di akhir khotbah Petrus. Kemudian orang Yahudi pun terharu mendengar khotbah Petrus. Orang-orang Yahudi pun terharu mendengar khotbah Petrus. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepada Petrus, "Lalu apa yang harus kami lakukan, saudaraku?" Katanya. Orang Yahudi nih, karena mereka sebelumnya ini mempercayai penyaliban. Udah,
ketika Petrus menyampaikan, tidak mempercayai. Lalu apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Separah nomor 33, bertobatlah. Kalau misalkan, ya, kalau misalkan itu benar-benar Tuhan, pastilah Petrus mengatakan, memujilah engkau atas nama Tuhan. Kalau benar. Tetapi kata bertobat itu karena mereka melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Meyakini Yesus. Para Rasul berapa? Nomor 33, 34, 35, itu semua. Ini 23 nih Bang, aku bacakan ya. Dia 23, 33, 33, 34. Telah kaum salibkan dan kaum bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Itu 23 yang kau buka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ya iya, itu kan kubacakan kan tadi kan? Itu kan tadi kubacakan kan? Iya, tapi Allah Ya udah. membangkitkan dia. Ini membangkitkan. Iya, membangkitkan Oke, membangkitkan dengan mengangkat sama enggak? Sama enggak? Membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari Udah, sengsara maut. oke, udah, itu skip. Udah, sudah hati kau lah, skip. Udah. Karena dia Astaga. mengalahkan maut, capek makanya kali aku. dia bangkit. Aduh. Mau tidak berkuasa. Jadi kau nggak dengar omongan aku dari tadi nih? Pasti kau nggak dengar kan? Makanya itu kau harus Yang di otak kau itu Yesus mati dan bangkit. Itu aja di otak kau, Yesus mati dan bangkit. Menurut kitabmu, aku nggak bicara bangkit Yesus, enggak, aku nggak bicara itu. Nah pertanyaannya, apa yang kusampaikan tadi salah nggak ketika kau buka kitab kau? Salah tidak? salah. Di mana salahnya? Anda samakan Sekarang itu tadi sama nggak pernyataanku dengan isi kitabmu tadi yang kau baca sekarang ini, sama nggak? sama terus. Ya udah sama kan, ya udah. Semuanya. Astaga, kau belum baca tapi kau keras. Jangan kau belum gini sama, kau belum nonton film tapi kau sudah coba-coba. Aku tidak bicara kebangkitan kan, aku berbicara merunut kejadian, kronologi kejadian. Aku menceritakan kronologi kejadian penyaliban ini. Paham nggak kau sih? Penyaliban itu jelas. Anda mau jelaskan apa lagi di sini coba? Penjelasan itu salah karena apa? Anda menyamakan diri tidak Astaga, minta maut itu beda. Seperti itu. memang Harus dah. pahami dulu. Terus pecah. Memang botol kali kau, memang botol kali kau memang. Kita botol itulah. Aku tidak terima dengan Aku tidak berbicara. Bolehkah aku menceritakan kronologi kejadian penyaliban itu berdasarkan kitabmu? Bolehkah? Bolehkah? Oke. Bolehkah? Lanjut, Pak. Maukah kau mendengar sampai aku selesai? Mau Maukah tapi kau? jangan diubah-ubah seperti itu. Lanjut. Apakah pernyataanku tadi berbeda dengan apa yang kau lihat di kitabmu sekarang ini? Berbeda karena apa? Anda bilang Yesus tidak macet.